Selamat malam, Ibu Bapak Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita memasuki rangkaian Pekan Doa Pentakosta hari terakhir, yaitu di hari ke-9. Dalam Pekan Doa Pentakosta hari ini, kita akan bertekun dalam doa kita bersama dan kita akan menghayati makna di dalam lagu Indahnya Saat Yang Teduh, Kidung Jemaat 454. Biarlah di dalam setiap detik waktu yang Tuhan percayakan kepada kita dapat terus menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita saat teduh sejenak, mempersiapkan diri. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Umat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai, kasih, dan sukacita dari Allah Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ayat pembuka pada ibadah hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kepadamu
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati pikiran kita, menaikkan doa untuk mempersiapkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur ketika di hari terakhir pekan doa Pentakosta, Tuhan yang masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mempunyai saat indah bersama dengan Tuhan di dalam ibadah saat ini. Kami bersyukur kami bisa memuji, memuliakan Tuhan, serta sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah sungguh firman Tuhan yang kami renungkan, kami bisa benar-benar berjumpa dengan Tuhan, kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan kami bisa melakukan apa yang Tuhan hendaki untuk bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan yang kiranya terus menuntun kami dalam hikmat-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Markus pasal 1 ayat 32 sampai 39. Markus pasal 1 ayat 32 sampai 39. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu kali sekitar tahun 2015, ketika saya masih praktek pelayanan di sebuah GKI di Kota Malang, saya bercakap-cakap dengan seorang pendeta jemaat di sana. Pendeta itu bercerita bahwa dirinya sempat ditawarkan untuk mutasi atau pindah pelayanan ke Kota Jakarta. Dia sempat memikirkan, mempertimbangkan, berdiskusi dengan anak dan istrinya, bagaimana kalau sekeluarga pindah ke Jakarta. Anaknya akan melanjutkan sekolah di Jakarta, beraktivitas di Jakarta, dan seterusnya. Tapi kemudian dia sampai kepada keputusan sepertinya belum dulu untuk pindah atau mutasi pelayanan ke Jakarta. Salah satu pertimbangan yang dia ungkapkan adalah karena di Jakarta tidak ada gunung atau wisata alam, yang ada di Jakarta hanya sedikit jika dibandingkan dengan Kota Malang. Sedangkan dia merasa bahwa ketika dirinya begitu lelah, maka dia butuh tempat untuk mengisi semangatnya kembali dengan pergi naik gunung atau pergi berwisata ke alam sekitar untuk bisa melepas kepenatan dan dia bisa merasa berjumpa dengan Tuhan di alam ciptaan Tuhan. Terkait dengan relasi atau perjumpaan dengan Tuhan, setiap orang punya cara yang berbeda untuk menikmati relasi dengan Tuhan. Cara manusia berelasi dengan Tuhan ditentukan oleh tipe spiritualitas yang dia miliki. Dalam sebuah buku berjudul Sacred Pathways yang ditulis oleh Gary Thomas menuliskan ada 9 tipe spiritualitas, yang diantaranya adalah tipe naturalis, indrawi, tradisionalis, askese, aktivis, pemerhati, antusias, kontemplatif, dan intelektual.
Setiap tipe-tipe spiritualitas tersebut memiliki cara tersendiri di dalam menghayati relasi dengan Tuhan. Tidak semua orang misalnya bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan melalui musik yang hingar-bingar atau yang disebut dengan tipe antusias. Ada orang-orang yang justru bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan dengan musik yang hening, tipe kontemplatif, atau dengan liturgi yang baku yang disebut dengan tipe tradisionalis. Atau ada juga yang merasakan relasi perjumpaan dengan Tuhan ketika bisa bersentuhan dengan alam, tipe naturalis. Atau ada orang-orang yang merasakan perjumpaan dengan Tuhan ketika melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Disitulah disebut tipe aktivis. Atau ada orang-orang yang merasa berjumpa dengan Tuhan dengan memperhatikan orang lain. Disitulah dia disebut tipe pemerhati. Atau ketika melihat simbol-simbol yang ada di gereja, tipe indrawi. Atau ketika dia menikmati keheningan, kesendirian di sebuah tempat, disitulah tipe askese. Atau dia bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan melalui buku-buku, seminar, atau diskusi yang disebut dengan tipe intelektual. Setiap orang bisa saja punya lebih dari satu tipe spiritualitas. Namun apapun tipe spiritualitas kita, penting bagi kita untuk terus peka menghayati kehadiran Tuhan dalam berbagai cara, pengalaman hidup. Karena di dalam relasi dengan Tuhanlah kita bisa menemukan kekuatan kita. Dialah sang sumber kehidupan, sang sumber kekuatan kita. Dalam nyanyian yang menjadi tema kita hari ini, indahnya saat yang teduh. Nyanyian tersebut mengingatkan betapa waktu, momen adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat indah, apalagi bersama dengan Tuhan. Lagu Indahnya Saat Yang Teduh KJ 454 dalam baitnya yang pertama, dalam bahasa Indonesianya tertulis, indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku. Kunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Penulis syair kidung ini adalah William Walford. Dia bukanlah seorang manusia yang biasa. Dia adalah seorang tunanetra, Bapak Ibu. Tunanetra yang berusia lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dia bisa menuliskan lirik yang begitu indah dengan segala keterbatasannya? Dia menuliskan lirik tersebut dalam benaknya. Jadi pada suatu ketika teman-temannya datang ke toko kecilnya bersama dengan seorang pendeta bernama Thomas Salmon, dan dalam percakapan mereka, William terinspirasi untuk menuliskan lagu Sweet Hour of Prayer, atau dalam bahasa Indonesianya Indahnya Saat Yang Teduh. Dan 3 tahun kemudian, ketika Salmon mengunjungi New York dan menunjukkan syair tersebut kepada editor koran New York Observer, ternyata editor tersebut langsung tertarik dengan lirik lagu tersebut. Dan 14 tahun kemudian seorang pakar musik gereja bernama William Bradbury melihat syair tersebut di atas kertas koran, dan disusunnyalah lagu-lagu tersebut untuk memperkaya lagu-lagu gereja sedunia. Lagu tersebut mengajak kita semua untuk bisa terus punya waktu khusus bersama dengan Tuhan. Jika untuk manusia saja kita bisa punya waktu, kita bisa meluangkan waktu sedemikian rupa, bagaimana dengan waktu kita bersama dengan Tuhan? Kadangkala tanpa sadar kita lupa untuk bisa punya waktu khusus bersama dengan Tuhan. Kita sibuk dengan segala rutinitas kita. Kita sibuk menyenangkan diri kita, melakukan hobi kita, namun kita lupa bahwa perlu ada waktu khusus bersama dengan Tuhan untuk mengisi kembali spiritualitas kita yang menjadi dasar penting kita bisa hidup.
Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Dasar penting yang membuat kita hidup hingga saat ini. Namun kadang, sekali lagi realitanya kita melupakan Tuhan. Menganggap, tidak terlalu penting lah punya waktu khusus untuk Tuhan. Lebih penting adalah bagaimana saya bisa terus menyenangkan diri saya, menguntungkan diri saya, dan lupa keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Injil Markus yang baru saja kita baca, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, bahkan Tuhan Yesus di tengah segala kesibukannya, Dia yang menyembuhkan berbagai macam penyakit, Dia yang mengusir banyak setan, Dia yang masih mengajar di rumah ibadat. Namun di sela-sela kesibukan Dia melayani, di ayat 35 Markus pasal 1 dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Disitulah kita bisa melihat betapa di tengah segala kesibukan Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus masih menyempatkan waktu untuk berelasi, berkomunikasi dengan Bapa. Dan disitulah teladan nyata yang bisa kita lihat dari sosok Tuhan Yesus. Mengapa relasi dan komunikasi perlu kita terus-menerus jalin bersama dengan Tuhan? Karena tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa, Ibu Bapak. Kita bukanlah apa-apa. Tuhanlah yang menghembuskan nafas kepada kita, memberikan kita kesempatan hidup sampai saat ini dan seterusnya, dengan berbagai talenta, potensi, kemampuan yang kita miliki. Tuhan begitu penting dan berharga dalam kehidupan kita. Dan di tengah segala kehidupan yang penuh dengan lika-liku, tantangan, pergumulan, kita butuh peka dengan kehadiran Dia yang memberikan kekuatan, yang menopang, menemani kita supaya kita bisa terus kuat menjalani berbagai hal dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur selama 9 hari hingga saat ini, kita diberikan waktu, kesempatan, momen yang indah, punya saat teduh bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga, saudara-saudara seiman kita di dalam pekan doa Pentakosta. Besok kita memperingati Hari Raya Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Roh Kudus yang sekaligus menjadi bukti bahwa Allah sedikit pun tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah Allah sedikit pun meninggalkan kita. Dia yang hadir menjadi penolong kita, penghibur, yang mengingatkan kita untuk selalu berdoa dan percaya kepada Tuhan. Selamat menikmati indahnya saat teduh bersama dengan Tuhan dalam setiap pengalaman kehidupan kita, dalam perjumpaan kita dengan alam, ciptaan Tuhan lainnya, sesama manusia, di dalam keheningan kesendirian kita, dalam pelayanan aksi sosial yang kita lakukan, dalam ritual ibadah, dalam firman Tuhan, dalam buku-buku yang kita baca, dan dalam pengalaman kehidupan kita lainnya. Dia yang setia hadir, terus menemani, dan tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya hikmat Tuhan dapat terus menolong kita dan memampukan kita untuk bisa terus punya saat yang teduh bersama dengan Tuhan. Amin. Thank you.
yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan menaikkan doa syafaat. Sebelumnya, jika ada di antara umat yang mau didoakan secara khusus, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar multimedia. Akan ada tim pendoa yang disiapkan yang akan mendoakan Bapak Ibu di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati pikiran kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kami agar senantiasa kami bisa meluangkan waktu, punya waktu khusus bersama dengan Tuhan untuk bisa mengisi diri kami, mengisi spiritualitas kami, yang menjadi dasar penting untuk bisa kami terus hidup hingga saat ini dan seterusnya di dalam kasih Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang terus setia, tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Ajar kami ya Tuhan dengan hikmat Tuhan, supaya kami bisa terus menikmati saat yang indah bersama dengan Tuhan dalam setiap pengalaman kehidupan kami. Kami secara khusus berdoa untuk perdamaian di dunia. Kami berdoa untuk konflik yang ada di Myanmar, konflik yang ada di antara Israel, Palestina, bahkan juga di wilayah-wilayah di Indonesia, Papua, Poso, dan wilayah lainnya. Kiranya kedamaian Tuhan terus hadir di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang memberikan kedamaian juga di dalam hati setiap manusia, supaya bisa saling mengasihi satu sama lain. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk segala upaya memerangi kemiskinan, kebodohan, kemalasan, pengangguran, khususnya di negara Indonesia. Biarlah Tuhan yang menolong para pemerintah kami di dalam mengambil setiap kebijakan keputusan yang ada. Juga bahkan di seluruh dunia ya Tuhan. Supaya setiap orang bisa saling mewujudkan dunia yang damai, aman, dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna. Kami sempurnakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita lanjutkan ibadah sejati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan hikmat dari Roh Kudus senantiasa hadir dalam setiap langkah kehidupan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.